Selamat siang, perkenalkan, nama saya Natasha Gabriela Lanawaang dari kelas A3 Keperawatan semester 7. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada lansia dengan perubahan psikososial dan spiritual. Mata kuliah Keperawatan Gerontik dengan dosen pengampu Dr. Wiwit Ciptaningsih Haryanto, Escape Nurse MMR. Definisi lansia. Usia lanjut adalah sesuatu yang harus diterima sebagai suatu kenyataan dan fenomena biologis. Nah, kehidupan itu akan diakhiri dengan proses penuaan yang berakhir dengan kematian. Itu menurut Hutapea 2005. Selanjutnya, usia lanjut adalah suatu proses alami yang tidak dapat dihindari. Definisi perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial lansia. Usia lanjut akan mengalami perubahan sosial pada lansia berupa perubahan ingatan atau short term memory, frustasi, kesepian, takut, kehilangan kebebasan, takut menghadapi kematian, perubahan keinginan, depresi, dan kecemasan. Akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, dan sebagainya, maka muncul gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia, misalnya badannya menjadi bungkuk, pendengaran sangat berkurang, penglihatan kabur, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita ada penanggulangan masalah akibat perubahan sosial atau masyarakat. Yang pertama, memiliki pandangan atau wawasan. Yang kedua, saling menghubungi. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan. Selanjutnya, aspek hubungan sosial pada lansia. Lilian Troll menemukan bahwa lansia yang dekat dengan keluarganya mempunyai kecenderungan lebih sedikit untuk stres dibanding dengan lansia yang hubungannya jauh dengan keluarganya. Berikut ada 3 hal aspek hubungan sosial pada lansia itu, yaitu yang pertama friendship. Yang kedua ada dukungan sosial atau social support, dan yang ketiga ada integrasi sosial atau social integration. Selanjutnya ada definisi dari spiritual dan religi. Spiritual ini mengandung pengertian hubungan manusia dengan Tuhan dengan menggunakan instrumen atau seperti sholat, puasa, ibadah, doa, dan sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan aspek spiritual pada lansia. Dimensi spiritual menjadi bagian yang komprehensif dalam kehidupan manusia karena setiap individu pasti memiliki aspek spiritual walaupun dengan tingkat pengalaman dan yang berbeda-beda. Berdasarkan nilai dan keyakinannya, mereka percaya setiap fase dari tahap perkembangan individu ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat atau pengalaman spiritual yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke dalam masalah spiritual. Nah, distress spiritual terdiri atas 3. Yang pertama itu spiritual yang sakit, yaitu kesulitan menerima kehilangan dari orang yang mencintai atau dari penderita yang berat. Yang kedua, spiritual yang khawatir, yaitu terjadi pertentangan kepercayaan dan sistem nilai seperti adanya bunuh diri. Dan yang ketiga itu spiritual yang hilang, yaitu adanya kesulitan menemukan ketenangan dalam kegiatan keagamaan. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian meliputi identitas klien, orang-orang terdekat, kultural, keluhan utama, faktor predisposisi, aspek fisik atau biologis, aspek psikososial,
status mental, dan kebutuhan persiapan pulang. Yang kedua ada diagnosa keperawatan. Saya mengangkat 2 diagnosa. Yang pertama itu ada isolasi sosial berhubungan dengan perubahan status mental, ditandai dengan jarang beraktivitas dengan orang lain. Dan yang kedua itu diagnosa yang kedua, distress spiritual berhubungan dengan kondisi penyakit kronis, ditandai dengan ansietas akan kematian. Selanjutnya ada analisa data. Dengan DX yang pertama, data subjektifnya, klien mengatakan malas untuk beraktivitas dengan orang lain, dan klien lebih suka jalan-jalan sendiri. Data objektifnya, klien jarang beraktivitas dengan orang lain, menyendiri, dan klien mondar-mandir tanpa tujuan. Masalahnya isolasi sosial. Dan analisa data dengan DX yang kedua di sini, data subjektifnya, pasien mengatakan bahwa Tuhan memberikan sakit karena ia merasa banyak dosa dan merasa takut menghadapi kematian. Dan data objektifnya, pasien menangis karena putus asa, kurang tidur, dan kurang nafsu makan. Pasien terlihat putus asa. Masalahnya di sini distress spiritual. Selanjutnya ada intervensi keperawatan dengan diagnosa yang pertama, yaitu tentang isolasi sosial dengan promosi sosialisasi, observasi, identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain, identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain, terapeutik, motivasi, meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan, motivasi kesabaran dalam mengembangkan suatu hubungan, dan motivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok. Selanjutnya ada edukasi, anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap, anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan, dan anjurkan meningkatkan kejujuran diri dan menghormati hak orang lain. Selanjutnya intervensi yang kedua dengan diagnosa yang kedua, distress spiritual, yaitu dukungan spiritual, observasi, identifikasi perasaan khawatir, kesiapan, dan ketidakberdayaan. Ada identifikasi pandangan tentang hubungan antara spiritual dan kesehatan. Selanjutnya ada identifikasi harapan dan kekuatan pasien, dan identifikasi ketaatan dalam beragama. Selanjutnya ada terapeutik, berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, berikan kesempatan mengekspresikan perasaan tentang penyakit dan kematian. Dan selanjutnya berikan kesempatan mengekspresikan dan meredahkan marah secara tepat, dan yakinkan bahwa perawat bersedia mendukung selama masa ketidakberdayaan, dan sediakan privasi dan waktu tentang aktivitas spiritual. Saat ini saya akan merekomendasikan salah satu kampus yang ada di Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang letaknya ada di Bahu, Lingkungan 2. Dan UNPI juga mempunyai 6 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Pertanian, yang kedua ada Fakultas Hukum, yang ketiga ada Fakultas Teknik, yang keempat ada Fakultas Fisip, yang kelima ada Fakultas
sastra Inggris, dan yang keenam ada Fakultas Keperawatan. Dan dosen-dosen yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia adalah dosen-dosen yang profesional. Untuk itu, saya mau mengajak kepada teman-teman sekalian untuk bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk mengetahui UNPI lebih lanjut, silakan kunjungi website dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado.